Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali balik lagi dengan saya Bara di podcast Santai Tapi Seru. Di podcast kali ini kami kedatangan tamu spesial yaitu Mas Bekti. Mas Bekti. Perkenalkan nih Mas Bekti ya. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tuti Maulana, biasa dipanggil Bema. Bisa dipanggil Bema ya. Mas Bima. Ya, Bema. Apa tuh Hobinya artinya? nih apa? Kalau mau tahu apa aja? Kan lo atlet nih, bener-bener. Hobi, banyak hobi saya mas. Apa aja tuh? Aduh, banyak banget nih. Ada pencak silat, ada hobi motor, ada hobi hiking, ada. Iya. Ngomong-ngomong tentang Pancasila nih. Kalau bisa dengan sih sama Pancasila, kok bisa suka sih sama Pancasila? Apa dari orang tua, apa bapak lu istilah? Apa sih yang bikin lu suka? Bisa dibilang sih, bapakku juga silat, bang. Jadi gua kayak suka aja gitu, makin sini makin suka. Gue silat tuh dari kecil bang, dari SD. Dari SD tuh? Ya, Sampai sekarang? iya, Apa, iya sekarang. Tapi gue nggak terlalu ke atlet lagi sekarang. Berarti cuma latihan santai doang gitu ya? Iya, udah santai. Pernah nggak sih? Ini prestasi apa yang lu raih pas atlet itu? Banyak sih prestasi kayak kejuaraan banyak. Coba kejuaraan, contohnya apa nih? Contohnya nih? Contoh satu yang terakhir gua, Yang terakhir kan yang gua lomba. ya. Ya, itu kejuaraan namanya ISO. ISO itu Indonesia Student Open. Jadi itu kayak mewakili Jakarta Timur apa DKI gitu. Ya. Persiapan apa sih nih sebelum lomba? Ya, Apa mau tanding tuh? kalau paling penting itu kalau di pencak silat atlet itu fisiknya bang. Tiga. Ya jadi yang itu fisik daripada teknik, jadi yang diutamain fisik karena zaman sekarang yang paling penting itu fisik. Jadi fisik berarti harus kuat banget tuh. Ya sekolah. Lu pernah nggak sih pas minder nih, misalnya kalau ada lawan yang kuat atau apa, pas mau tanding, yang minder nggak sih? Pasti kalau di semua orang ya, kalau kata gua masih sering minder kalau ngeliat lawan kayak gitu sih bang. Pesan-pesan deh buat ini penonton di rumah, jurus jurus dasar kayak gimana? Aduh, Contohin lah ya. di dasar nih. Ya, Aduh, gimana ya? boleh contohin coba. Harus contoh banget sih bang. Contohnya dikit, Aduh, gimana nih contohnya? jurus dasar yang harus dinya sama orang yang baru belajar. Saran aja sih ya. Ya. Saran sih ikut latihan aja dulu biar dapat jurusnya. Jadi di setiap perguruan itu nggak bisa asal ngurus jurus sembarangan. Coba dikit deh dikit, dikit pergerakin satu. Apa nih? Dikit Mau aja. apa? Jurus apaan Ki? Jurus gimana nih? Banyak jurus bang. Dia yang apa ya? Emang banyak Banyak. apa ya? Banyak dah pokoknya ada 90 lebih. Itu satu ya coba satu ya. Silat. Gila. Coba peragain nih jurus. Peragain. Ya. Ya, satu aja ya. Ya satu jurus. Satu jurus. Ya. Gua lagi nih. Ya, coba. Kita lihat teman-teman. Oke. Jurus nih, jurus. Oke, sini ada jurus dasar gua ya. Satu aja nih. Ini gimana ya? Agak lumayan gampang lah ya. Coba angkat dulu lagi. Terus pasang sini. Terus atas. Bisa ini tuh bisa buat tendang kaki yang sini nih. Yang sini bisa buat tendang. Tendang ke sini bisa. Terus tendang ke bawah bisa gini. Terus udah gitu aja, sedikit aja ya dari gua. Seperti itu tuh sedikit jurus silat dari Mas Bekti. Kan lu katanya ini
sekarang udah berhenti jadi atlet. Iya. Pas SMP masih jadi atlet kan. Iya. Apa sih yang bikin lu berhenti jadi atlet? Kenapa tuh? Lu mau rehat aja bang. Kayak iya kayak fisik gua tuh kayak di gencar banget gitu. Jadi kayak badan gua makin sini kayak agak gampang capek gitu. Lemes. Lu jangan lihat dari itu. Ada apa? Mungkin. Tadi juga tuh hobi lu ada hiking. Hah? Lu demen gunung dari kapan tuh? Aduh. Kenapa lu demen gunung? Apa karena pemandangannya atau apanya? Lebih ke pemandangan sih bang. Pandangan. Ya, gue itu hobi itu sebenarnya udah lama, cuman baru kesampaian sampai sekarang doang. Sampai sekarang mah, ya, Gunung apa tuh yang baru lu daki? baru daki kemarin ya. Ini Gunung Merbabu kemarin. Merbabu ya. Pas kapan tuh? Kemarin ya? Kemarin ya sebelum ulangan kemarin. Sebelum ulangan? Ya. Siapa apa nih yang lu lakuin? Belum naik mendaki? Pasti diutamain fisik dulu lah, karena tahu sendiri kalau gunung itu harus disiapin fisik. Ya, sama yang penting duit lah. Duit yang penting. Yang penting duit, kalau nggak ada duit mah nggak bisa apa-apa. Ini hal apa sih yang bikin lu pengen daki lagi gitu? Naik gunung lagi? Lebih ke pemandangannya sih bang, pemandangannya bagus ya. Mana pemandangan doang? Ada yang lain mah? Nggak ada sih, sama sakit hati dah tuh. Sakit hati. Hal apa yang harus siapkan? Terus barang apa nih yang harus siapin pas sebelum naik gunung? Logistik sih bang pastinya. Logistik, Kita lebih ya. penting logistik. Kayak apa itu? Contohnya dong, Desa. Berapa deh? Pasti kalau buat camp itu pasti ada beras, berisi kayak sosis, nugget, bakso, gitu. Terus jajanan ringannya paling bakso genjel gitu, sama sosis genjel. Lu naik Gunung Merbabu itu estimasinya berapa jam? Sampai puncak? Harusnya sih sekitaran 12 jam. Dari basement? Ya dari base camp ya. Iya. Ada lagi nih hal-hal yang mistis atau apa kalau lagi daki sampai puncak? Ada sedikit doang sih bang, kayak Boleh ceritain? pas daki itu kan gua sampai malam tuh. Ya. Sampai malam gimana ya? Ya itu pas dari maghrib tuh kayak di samping-samping jalan tuh banyak yang ngeliatin gitu kayak ngawasin. Kayak nggak sepi lah, kan biasanya kayak kita merasa nih ruangan ini sepi, nggak ada apa-apa. Tapi dalam hati kayak ada yang ngeliatin gitu di pinggir-pinggir itu rame. Di perasaan kayak gitu ya. Ya. Terus itu juga bukan gue sendiri doang yang ngerasain, temen-temen gue juga. Ini peristiwa apa nih Pak? Lagi daki lagi di base camp sampai puncak. Ada peristiwa apa kayak ada yang seneng apa gimana? Aduh, peristiwa pas dari base camp tuh aman-aman aja sih. Pas mau naik pos 3 doang tuh bang. Iya nggak Pak? Pas jam sekitaran 9:30, temen gue tiba-tiba kena jempol. Karena tuh dari sore gue naik sekitaran jam 3 jam 4 itu hujan. Gue paksa naik. Itu juga buatnya emang kalau banget sih jalanan apalagi kayak gitu kan. Ya gue dulu. Jadi gak kena jempol 9:30 itu. Jadi ya hujan terus baju basah. Iya baju basah. Semua basah lah, kayak basah. Terus basah semuanya. Diselamatin sama lo Pak? Gimana tuh? Itu dari pertolongan apa gimana? Oh, itu setengah 10. Jadi gue udah balik tuh sama temen gue kayak Setengah 10 malam? Iya. Itu kayak ngetik dia lah, kasih kayak yang tangan gitu kayak rescare, ya, ada putih, buat pertolongan dulu. Tapi kagak ngaruh apa? Sama sih kagak ngaruh. Terus akhirnya gua sama temen gua namanya Rocky ya, naik ke pos 3 itu lumayan jauh sekitaran setengah jam ya, buat minta pertolongan. Terus sampai sana udah ketemu tuh sama kayak tim dari bawah PC, dia pakai bawa HT kan, apa kayak ngomong ke pihak SKM kan buat minta tolong bisa buat naik. Nah akhirnya itu dari pos 3 orang itu kayak turun terus nyelamin dulu lah kayak gimana sih pertolongan dulu biar aman lah. Terus temen-temen dibawa ke base camp gitu?
Belum, situ kayak dipasangin tenda dulu itu tengah-tengah jalur. Apa tenda? Tenda. Tenda, tengah jalur. Ya. Akhirnya nggak lama, enggak orang yang nolongin itu ngomong kan, katanya jangan ada yang tidur, temenin temennya sampai ada pingsan naik itu. Akhirnya tidur semua itu kan, katanya kalau kena hipo itu kagak boleh tidur kan, Ya. kalau tidur itu meninggal. Terus akhirnya tidur semua tuh, itu nggak lama-lama temen gua kan. Terus jam 3 ini kasar datang, ya terus datang buat nolong temen gua. Terus akhirnya gua tolongin. Temen tuh turun ke bawah ya. Ya Itu puncak apa gimana? Apa itu turun juga? sebenarnya gua kagak dibolehin puncak sama orang yang di pos 3. Terus ntar temen gua nanya, kok ini kalau teman saya turun, saya ikut turun nggak? Katanya kalau kata pihak ini basecamp tuh ya bisa itu katanya. Yang penting temen lu buat turun dulu, kalau lu mau puncak, lu puncak aja. Kira gua bertiga tuh puncak. Kita awal turun tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Dari gua di tenda tuh pas Ya. gua tuh jam 4:30 udah siap-siap buat naik ke puncak. Sampai puncak itu jam 7 pagi. Dan tuh gua foto-foto sampai jam 8 sampai setengah 9 tuh. Akhirnya gua turun lagi ke tenda. Oke. Tenda itu gua makan dulu sebentar, habis itu beres-beres. Kayak beresin piring, ya, tenda. Nah, jam 12 gua jalan ke base camp. Itu sekitar 3 jam. Gua sampai base camp itu 3 jam. Nah, akhirnya gua tuh dicek-cekin, habis itu udah terus gua ke base camp ketemu temen gua yang tadi itu apa-apa dia. Terima kasih ceritanya dari Mas Deki. Semoga kalian terhibur. Kasih tepuk tangan dulu dong. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di kampus itu